Jangan percaya dengan cara kerja mereka menggunakan BPKP. Karena BPKP itu pesanan. Ada yang tidak mau kita mempunyai satelit untuk pertahanan. Kedaulatan rakyat itu tidak ada yang mau bagaimanapun kita bolak-balik, jongkir balik. Tidak ada yang mau kita punya. Tidak ada kedaulatan, itu yang dimau. Biar kita diobak-abrik, itu aja. Berhasilnya proyek satelit itu, bahkan slotnya sudah milik asing hilang, itu bukan kesalahan terdakwa. Jadi mereka ini sedang mencari kambing hitam. Sidangan lanjutan dalam perkara dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan kemarin Selasa kembali digelar dengan agenda mendengarkan saksi ahli dari pihak auditor militer. Adapun saksi ahli yang didatangkan yakni Ketua Tim Audit BPKP, Dedi Nurmawan Susilo, sebagai saksi ahli yang menyusun perhitungan kerugian keuangan negara. Dalam sidang tersebut terungkap fakta jika dakwaan auditor militer dalam perkara dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) di Kementerian Pertahanan mulai runtuh. Penilaian itu disampaikan setelah saksi ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tidak dapat membuktikan adanya kerugian keuangan negara yang bersifat aktual. Sebaliknya, kerugian negara bersifat potensial, artinya belum ada kerugian. Kuasa hukum Leonardi, Rinto Maha, menuding Kejaksaan Agung hanya mencari kambing dalam perkara ini. Berangkat dari fakta itu, maka tidak ada yang dipercaya dari keterangan yang disampaikan Hal dalam persidangan kemarin. Inilah cara kerja Kejagung. Ya, jangan percaya dengan cara kerja mereka menggunakan BPKP. Karena BPKP itu pesanan. Berhasilnya proyek satelit itu, bahkan slotnya sudah milik asing hilang, itu bukan kesalahan terdakwa. Jadi mereka ini sedang mencari kambing hitam. Scapegoat-nya adalah dua orang ini. Biar nggak sendirian, dicari temannya, namanya Thomas. Jalannya persidangan perkara dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur sempat memanas lantaran adanya silang pendapat antara saksi ahli dan kuasa hukum terdakwa. Lagi-lagi sebuah fakta baru yang perlu dicatat jika BPKP sendiri mengawi jika terdakwa Leonardi merupakan PPK yang sah selama ini. Jadi dalam perkara ini tidak ragu untuk mengatakan jika Kejaksaan Agung memaksa kasus perdata yang ditangani secara pidana. Inilah sebuah keblunderan besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Kita klarifikasi halaman 3, keterangan atau LHP dalam BPKP. Apakah terdakwa Leonardi PPK yang sah, pejabat pembuat komitmen yang sah? Ya, berdasarkan surat keputusan Sekjen, diuraikan, dibacakan di persidangan, dia bilang bahwa terdakwa Leonardi adalah PPK yang sah. Ya, yang ketiga, ya, jadi itu materi dakwaan nih. Ya, dua ini udah rontok, ya, udah runtuh, bukan mulai runtuh, sudah runtuh dakwaan. Ya, yang ketiga poinnya bahwa terkait kewenangan BPKP, saya cecar, saya tanya, apa kewenangan BPK menghitung dan mendeklar kerugian negara? BPKP menghitung, mengaudit, tapi itu pendapat, itu internal, pendapat, sekali lagi pendapat, ya, itu pendapat, bukan mendeklar kerugian negara. Karena kami kejar berapa negara uangnya sudah berpindah dari rekening negara ke kas negara kepada penyedia. Tidak ada, hanya mengatakan kerugian karena kewajiban. Itu artinya potential loss. Dan BPKP mengatakan itu tidak harus dibayar, katanya. Tapi dia klaim satu sisi lagi itu kewajiban. Ya. Jadi fakta-fakta ini menguraikan, ya, bahwa ada sesuatu yang salah di dalam persidangan ini. Dan BPKP juga menyatakan dalam persidangan
bahwa ini perkara dari awal dikawal, diawasi oleh BPKP, ya, dan diawasi juga, ya. Waktu persidangan arbitrase di Singapura ada Jamdatun Kejagung di situ, ya, sebagai koordinator. Artinya BPKP sudah mengatakan bahwa ini perkara perdata, tapi dipaksakan menjadi pidana. Kuasa hukum Lenardi dengan tegas mengatakan jika perkara yang menyeret kliennya benar-benar aneh sekaligus dipaksakan. Bagaimana tidak, jika kerugian baru berupa potensi, maka belum ada kerugian yang tidak perlu harus dibayarkan. Kekecauan argumen ini jelas tidak dalam rangka untuk menyelamatkan negara, sebaliknya untuk memalukan negara, terutama di dunia internasional. Kalau dipaksakan, tidak bayar ini menjadi satu putusan pengadilan benar, misalnya nih, pengadilan mengikuti logika hukum yang sesat, ya, logika yang sesat, benar ada kerugian negara. Apa yang terjadi? Niatnya apa? Niatnya nggak mau bayar. Kalau nggak bayar, niatnya tetap nggak ada kerugian negara. Jadi orang itu dipidana untuk apa? Ya, saya nyatakan bahwa persidangan sampai hari ini, ya, semua saksi tidak ada satupun yang mengatakan bahwa terdakwa 1, terdakwa 2 melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan. Soal COP itu dilakukan oleh si A, si B, si C, B, BPKP udah bilang bukan terdakwa, bukan atas perintah terdakwa Leonardi. Ya, jadi saya sampaikan bahwa dengan kondisi seperti itu, dengan fakta-fakta persidangan seperti itu, kami berharap memang, ya, Kejagung ini untuk melihat lagi, cross check lagi, ya, apakah tujuan mereka mempidanakan ini untuk menyelamatkan negara atau memalukan negara. Jadi tujuannya itu menyatakan PPK tidak sah, tanda tangan kontrak dilakukan pejabat yang tidak sah, kontrak batal demi hukum, maka putusan arbitrase gagal, batal. Tujuannya itu salah cara berpikirnya. Kalau mau menerapkan balasan dari perdata, bukan itu caranya. Caranya adalah membuktikan di dalam undang-undang arbitrase adanya manipulasi, adanya itikat baik dari salah satu pihak. Artinya itu peradilan umum untuk membuktikan manipulasi, palsunya di mana, kepalsuannya di mana. Nah, itu peradilan umum, bukan peradilan tipikor. Peradilan umumnya itu apa? Ya, pidana umum biasa, itu di Bareskrim. Bagi Rinto dan Asgraf, apa yang disampaikan saksi ahli dan pihak Kejaksaan Agung menurut ngawur jika tidak dikatakan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin adanya tuduhan memperkaya seseorang sementara tidak ada audit sama sekali untuk memastikan fakta dan kebenaran? Dari penilaian itu, jelas semua tuduhan terkesan dipaksakan. Kasus yang seharusnya diselesaikan di ranah perdata, justru disidangkan di ranah pidana. Fakta yang tak kalah menariknya dalam kasus tersebut, yakni mengenai nasib slot orbit 123 derajat bujur timur. Dalam persidangan sebelumnya terungkap bahwa Indonesia telah kehilangan hak atas filing tertentu pada slot orbit tersebut sejak 2024. Itu terjadi kala sidang Arbitse Internasional di Singapura. Dalam sidang tersebut, Indonesia kalah dan harus melepas slot orbit 123 derajat bujur timur. Bahkan dalam sidang kemarin, kuasa hukum Leonard dengan tegas mengatakan ada pihak-pihak yang menginginkan Indonesia tidak berdaulat di langit sendiri. Melihat lagi perjalanan sidang ke belakang, apa yang sebenarnya terjadi hingga Indonesia kalah di sidang Arbitse di Singapura? BPKP itu memang dia D3 kelas 1 lah, baru 1. Apakah dia kompeten atau tidak? Ketika kami dikatakan bahwa kami memperkaya seseorang, ketika kami tanya apakah sudah mengaudit perusahaan Navayo sendiri, dia kesana kemari akhirnya mengakui dia tidak pernah mengaudit kekayaannya Navayo akibat peristiwa ini. Dan bunga yang dialami oleh Navayo itu sesudah putusan arbitrase stop, sesudahnya tetap Navayo harus menanggung. Jadi tidak ada audit di situ. Kedua adalah audit keahlian yang
diambil oleh BPKP itu ternyata kemarin alhamdulillah sudah benar-benar ada pengakuan dari para ahli mengatakan bahwa kami diarahkan jaksa agar tidak mengakui Navajo, agar menolak semua Navajo. Audit pesanan. Itu pesanan. Ini menjadi temuan buat kita. Jadi kita anggap semua kesaksian dari ahli, pernyataan dari ahli kami tidak anggap. Karena sudah ada pengakuan sendiri di muka sidang. Dan ada satu itu adalah konflik of interest, di mana Inmarsat dan PSN itu termasuk salah satu kompetitor, salah satu ingin menggantikan pihak di sini. Di sini kami sudah tolak, seharusnya tidak bisa dipakai keahliannya, tapi tetap dipaksakan. Ada yang tidak mau kita mempunyai satelit untuk pertahanan, kedaulatan rakyat itu tidak ada yang mau bagaimanapun kita bolak-balik, jongkir-balik, tidak ada yang mau. Kita punya, tidak ada kedaulatan, itu yang dimau. Biar kita diobak-abrik, itu aja. Bahwa satelit orbit 123 BT, slot orbitnya maksud saya, itu telah bukan lagi milik Indonesia sejak Desember 2024. Ya, itu aset berharga milik Indonesia. Ya, yang disampaikan tadi oleh saksi bahwa satelit itu Indonesia kapanpun bikin satelit di slot orbit itu nggak bisa lagi. Ya, yang sekarang perkembangannya udah dikuasai asing, negara asing. Ya, kalau nggak salah Inmarsat Inggris. Ya, jadi negara kita itu udah dikuasai satelitnya itu oleh negara asing. Begitu Bang. Ya, silakan tambah. Nah, sedikit tambahan. Tadi saksi Mbak Ida Bagus juga menyampaikan pendapatnya bahwa satelit itu sangat penting bagi Indonesia. Itu sangat strategis, sehingga sangat disayangkan itu tidak milik Indonesia lagi sekarang. Dan itu nggak ada dukungan dari Jokowi. Ya. Dan tidak ada dukungan dari Presiden ke-7 saat itu, Pak Presiden Jokowi. Menyelamatkan. I want to mention two more things, if I may. One is, this started in 2015 when a satellite that Indonesia had, Garuda 1, which was at orbital slot 123, the President and Congress, DPR, everybody understood the value of it, the incredible value, and even in the cabinet meetings with the President and his team, they decided that it must be saved for the country. And Kemhan did a job. They went out and saved the orbital slot for the country. The same people that are here in this court, in this trial, and that have been tried before, did their damn job for the country. They saved the orbital slot. But in doing so, they must have made somebody unhappy. And so now the slot is gone. Indonesia will never have orbital slot 123 again. They will never have L-band. And if you hear people say, oh, it's okay, we can use L-band from another country, another operator. Do you want to put the security of your country? Do you want to put your national, your life, your spirit, your security? Do you want to put all of your communications on somebody else's satellite that can monitor you or can turn you off? Indonesia can't do it anymore. They lost that opportunity. Somebody should pay, but I'm not saying who. Tadi intinya yang kami dapat poinnya adalah kenapa Indonesia bisa kalah? Karena adanya penandatanganan COP yang tadi disampaikan di fakta persidangan oleh Prof. Ida Bagus yang merupakan kuasa hukum Indonesia saat itu dari Sinder Lovong, yang menandatangani disampaikan adalah Pak Masri dan John K. Ginting. Itulah yang menjadi pokok permasalahan kenapa Indonesia kalah pada saat itu. Dan kemudian kenapa terjadinya masalah ini juga karena tidak adanya dukungan anggaran, yaitu safe blocking. Itu tadi pernyataan dari analisis Pak Ida Bagus, merupakan kuasa hukum Indonesia di arbitrase dari Kemhan untuk menghadapi arbitrase di Singapura.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Kem Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.